maqtu'ul hujjah bi aysari mu'nah. Wa idza qala inna Allah ta'ala la tadurruhu adh-dhunub wa la tanfa'uhu at-ta'ah wa huwa ghaniyyun 'anni wa 'an 'amali. Faqul lahu sadaqta walakinna adh-dhunuba tadurruk wa at-ta'atu tanfa'uk wa anta faqirun ila al-'amali as-salih. Thumma qul lahu uq'ud 'anil kasbi wal harakah was-sa'i lil ma'ash fa inna Allah ta'ala qad dhamina laka ar-rizqa wa khaza'in as-samawati wal ardi fi qabdihi. فسوف يقول لك صدقت ولكن لابد من السعي والحركة وقلما رأينا شيئا يحصل بدون ذلك. فقل له إن الدنيا التي أمرك الله بتركها ونهاك عن الرغبة فيها وضمن لك القدر الكفاية منها لا تحصل إلا بالسعي والطلب، والآخرة التي رغبك الله فيها وأمرك بطلبها وأخبرك في كتابه وعلى لسان نبيه بأنك لا تنجو فيها من عذابه وتفوز بالثواب حتى تسعى لها وتجتهد في طلبها نراك مضيعا لها وغير مقتثر بها فما أنت إلا الشاك المرتاب وأحماق المغرور وقد عكست الأمر ووضعت الأشياء في غير مواضعها فبأي حجة وبأي وجه تلقى الله وتلقى رسوله صلى الله عليه وسلم أرسله إليك يدعوك من الدنيا إلى الآخرة فعند ذلك تنقطع حجتك ولا يدري ما يقول. Dan ketahuilah bahwasanya orang-orang yang punya cita-cita, kata mu'allim, orang-orang yang bercita-cita, yang berangan-angan, al-maghrur yang mana dia itu tertipu, maqtu'ul hujjah dia tidak akan bisa berhujjah, terputuslah hujjahnya, terputuslah sanggahannya bi aisari mu'nah dengan paling mudahnya jawaban. Apabila orang yang berangan-angan dan dia dalam keadaan tertipu tadi berkata, Inna Allah Ta'ala la tadurruhu dzunub, sesungguhnya Allah itu dia tidak akan dimudaratkan oleh dosa-dosa yang dilakukan oleh hambanya, dan Allah itu tidak akan, ketaatan hamba itu tidak akan memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosanya hamba Allah kadang memudaratkan Allah, dan ibadah amal taat hamba itu tidak membuat manfaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ghaniyun, Allah itu kaya, anni daripadaku wa an amali daripada amalku. Nah, jadi ada orang yang membuat pernyataan, ujarnya, walaupun seluruh makhluk Allah itu berbuat dosa, maka sama sekali kada mengurangi derajat Allah, kekuasaan Allah, kada sama sekali kada mengurangi kemuliaan Allah, dan sedikit pun kada mengganggu dan memudaratkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya seluruh makhluk Allah saduniaan ini berbuat dosa, semua saduniaan ini makhluk Allah durhaka lawan Allah, apakah akan mengurangi kemuliaan Allah? Tidak, sama sekali. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada amal kita. Dan juga seandainya seluruh dunia ini, makhluk Allah di dunia ini berbuat taat semua, kada ada di antara mereka yang bermaksiat lawan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua taat kayak malaikat.
Apakah ketaatan itu memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah tambah mulia dengan ketaatan hambanya? Kada juga. Jadi kalau hamba taat kada menambah kemuliaan Allah. Kalaupun hamba berbuat dosa, kada mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada orang yang membuat pernyataan seperti itu, maka katakanlah kepadanya, shadaqta, kamu benar. Ya memang seperti itu nyatanya. Allah kada butuh dengan amal kita. Dan Allah kada rugi dengan dosa-dosa yang kita perbuat. Sama sekali kada merugikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah pernyataan yang benar. Walakin tetapi ada tetapinya nih, ya. Faqul lahu, katakanlah kepada dia bahwa ucapannya adalah benar, tetapi az-dzunub tadurruk wa ta'atu tanfa'u. Dosa-dosa yang engkau lakukan akan membuat engkau celaka. Dosa-dosa yang engkau lakukan akan membahayakan dirimu. Walaupun kadang membahayakan Allah, tapi membahayakan dirimu. Seduniaan tadi berbuat dosa lawan Allah, apakah Allah rugi? Kada. Tapi yang rugi yang berbuat dosa itu. Kita yang berbuat dosa yang rugi. Kita yang maksiat lawan Allah yang rugi, karena kita akan menerima balasan apa yang telah kita lakukan. Wa ta'atu tanfa'u, dan ketaatan akan memberikan manfaat kepadamu. Walaupun taatnya engkau kada memberikan manfaat kepada Allah, tapi taatnya engkau akan memberikan manfaat kepada dirimu sendiri. Jadi jangan sampai hujah ini salah pakai kita. Arti salah pakai apa? Dosa ini kan kada membuat Allah rugi, kada mengurangi kemuliaan Allah. Artinya kada apa ya kita berbuat dosa, Allah kada rugi juga. Dan kita berbuat taat, kita sholat, kita puasa, kita sedekah, Allah kada tambah mulia, karena Allah sudah berada pada puncak yang kada ada lagi puncak sesudahnya kecuali kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kada kau ditambah lagi sudah kemuliaan Allah. Walaupun kita taat sedunia ini kada kau taat, kada kau menambah kemuliaan Allah. Jadi walaupun kita kada taat pun kada apa-apa juga. Nah, ini salah menggunakan hujah. Jadi hujah itu adalah sebenarnya harus membuat kita tambah rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan dan pernyataan ini harus menambah semangat kita untuk ibadah kepada Allah, dan lebih semangat lagi untuk menjauhi maksiat kepada Allah SWT. Kenapa? Walaupun dosa kada membahayakan Allah, tapi membahayakan kepada diri kita. Walaupun taat kada menambah manfaat kepada Allah, tapi akan memberikan manfaat kepada kita yang melakukan. Wa anta faqirun ilal amali salih, dan engkau sangat membutuhkan kepada amal-amal soleh. Jadi kita yang butuh kepada amal soleh itu kita, bukan Allah. Jadi Allah memerintah kita sholat, Allah menyuruh kita puasa, Allah menyuruh kita berhaji. Apakah Allah dapat keuntungan? Sama sedikit pun Allah kada ada untungnya. Jadi Allah kada rugi, sedikit pun kada rugi. Allah kada untung, Allah kada rugi kalau kita bermaksiat. Yang untung kita yang melakukan, yang rugi kalau kita yang berdosa. Allah sama sekali tidak akan merubah keadaan Allah Subhanahu wa taala. Saduniaan beragama Islam berataan, apakah Allah tambah mulia? Ada juga. Itu maksud, ya. Nah, jadi kita yang memerlukan dan membutuhkan amal soleh. I'mal ma syi'ta fa innaka majziyun an. Kerjakanlah sesuka hatimu, karena engkau akan dibalas dengan apa yang telah engkau kerjakan. Jadi apa saja yang kita lakukan akan ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah,
sebesar biji zarrah, biji sawi kita berbuat kebaikan akan dibalas oleh Allah dan akan kita lihat balasannya itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang menggawi kejahatan, keburukan, maka dia pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kejahatan itu hanya sebesar biji sawi. Kecuali orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dia akan diampuni oleh Allah. Jadi perbuatan dosanya kada dibalas oleh Allah karena dia taubat. Tapi kalau sedikit dosa kita, kecil dosa kita, kada taubat kita, kada istighfar dan kada mendapatkan ampunan Allah, maka pasti akan dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah balas. Maka oleh sebab itu sebaik-baik orang yang bermaksiat, yang berdosa kepada Allah adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertaubat kawan Allah itu jangan ada batasannya. Kada ada batasannya kita ditaubat lawan Allah. Setiap kali dosa taubat, setiap kali dosa taubat. Sampai kapan? Sampai mati. Jadi jangan sampai lingu bertaubat, jangan sampai bosan bertaubat. Karena Allah senang dan Allah suka kepada orang yang bertaubat itu Allah ketujuh. Taibun ilallah, orang yang kembali kepada Allah itu Allah suka. Jadi jangan sampai kita merasa kada mungkin lagi Allah dimaafuni dosa. Nah, jangan sampai itu. Ya, itu adalah rasa putus asa yang ditanamkan oleh syaitan kepada kita. Jadi sebesar apapun dosa kita, setinggi apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, dan perlu kita ketahui bahwasanya rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala lebih luas daripada dosa yang kita lakukan. Kita harus kita yakini. Jadi kalau rahmat Allah lebih luas, maghfirah ampunan Allah lebih luas, maka akan sangat mudah Allah itu mengampuni dosa kita itu sangat mudah. Ya Allah, kalau engkau pun dosamu ananas sama sampai ke langit, tingginya dosa itu sampai ke langit, kemudian engkau datang kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala, dan engkau meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni engkau. Wala ubali, dan aku kada peduli dengan sebanyak apapun dosamu. Yang penting hendakkah kada kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu taubat itu hari-hari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hari kita kada luput daripada dosa, pasti ada dosa di setiap hari. Ya, dalam sehari itu pasti kita berdosa. Jangan sampai kita pungkiri itu berdosa. Baik kita berada di rumah ataupun di luar rumah. Dosa mata, melihat maksiat, melihat aurat. Dosa hati ketika kita berburuk sangka kepada orang. Dosa telinga ketika kita mendengarkan yang kada baik. Dosa mulut kita menyambati orang. Hari-hari kita gauli. Kadang-kadang kita berdiam di rumah tapi hati kita berprasangka buruk lawan dosa. Nah, pada saat itu banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang disebut dengan manusia sumyal insanu linisyani. Katakan manusia itu karena sering lupa. Kita sudah tahu ini maksiat, tapi kadang-kadang kada ingat lagi dengan maksiat itu tergawi. Ini manusia itu sering hilaf, sering lupa. Nah, tapi ketika kita lupa ada solusinya, yaitu taubat, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa qul lahu, berkatalah kepadanya, uqud 'anil kasbi wal harakah wasa'il ma'ash. Uqud artinya duduklah. Makna daripada duduk nanti bersantai aja.
Santailah daripada usaha engkau. Di dalam kehidupan ini bersantai aja usahanya. Kenapa jadi santai saja? Kadang usah terlalu ngegas. Sampai waktu kita porsir, tenaga kita porsir, pikiran kita porsir, habis seharian memikirkan usaha saja. Hanya memikirkan dunia saja, berarti full seluruh tenaga pikiran kita kerahkan untuk dunia habis. Berarti itu kada santai katanya. Kenapa jadi harus santai dengan usaha dunia ini? Fa inna Allah Ta'ala qad dhamina laka rizqa. Karena Allah sudah menjamin untuk kita rezeki, sudah dijamin oleh Allah. Jadi sudah di alam arwah itu sudah termaktub, ataupun di alam kandungan rezeki kita ini sudah tertulis sekian. Jadi masing-masing kita ini kada sama rezekinya. Ya, yang fulan sekian, yang satunya sekian, yang satunya sekian. Dan rezeki ini kada pernah tertukar. Rezeki kita kadang kala bertambah dan kadang kala berkurang. Seberapa Allah tentukan ya si topang kita dapatnya. Walaupun usaha kita sama, kalau rezekinya kada sama, kada bakal kalau kita menyamakan. Jadi jangan sampai ketika kita berusaha, kita menentukan hasilnya sesuai dengan kehendak kita. Tapi ketika kita usaha, serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menentukan hasil. Kalau kita hanya sekedar usaha, makanya banyak orang usahanya sama, hasilnya berbeda. Kenapa? Karena memang rezeki hak otoritas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kala diganggu gugat. Jadi rezeki ini sudah dijamin oleh Allah. Allah sudah jamin rezeki untuk kita. Mulai kita lahir sampai kita meninggal dunia. Kalau kita meninggal berarti rezeki kita sudah habis tuh. Selama rezeki kita masih ada, insya Allah kita kada bakal meninggal dunia. Tapi kalau rezeki sudah habis, maka habislah kehidupan kita. Jadi nikmat rezeki ini harus kita rasakan benar-benar. Jaminan Allah ini harus benar-benar kita rasakan. Kayak apa Allah menjamin rezeki untuk kita ini kayak apa? Kalau kita ingat-ingat ke memori yang lalu, mulai kita lahir sampai sekarang, apakah pernah kita dalam 2 hari kada makan? Ya. Apakah atau seharian semalaman kita kada makan? Kayaknya kada pernah. Setiap hari kalau kebiasaan kita makan 3 hari, insya Allah mulai dulu sampai sekarang 3 kali terus sehari makan. Ya paling minim 2 kali. Kada sampai 2 hari kita kada makan seteguk, minum seteguk air ataupun makan sesuap nasi, kada pernah. Sampai 2 hari itu hanya tentang makanan kada. Berarti ini tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin rezeki kita. Sampai wah ini kita kada pernah kelaparan. Sampai wah ini ada yang dimakan. Nasi, ya. Hari-hari kita makan nasi, kada pernah sampai wah ini kita makan ubi kayu karena nasi kadada, ataupun makan apa tuh jagung ganti daripada nasi. Alhamdulillah nikmat dari Allah, rezeki dari Allah. Kalau Allah, tanda Allah menjamin rezeki untuk kita. Ya, seandainya kalau kita bayangkanlah seduniaan ini berapa miliar orang yang makan beras sehari aja, sehari 3 kali makan tuh berapa ton perlu beras untuk seharian. Nah, ini luar biasa. Kalau kita pikirkan itu, maka kita akan mengakui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah menjamin kita hari-hari kau aja masih makan beras, makan nasi kau aja masih. Padahal yang makan nasi seduniaan ini kada terhitung jumlahnya, sangat banyak. Nah, jadi kalau kita memikirkan ini, subhanallah, ya, Allah Maha Kuasa. Allah sayang lawan kita. Nah, tanda Allah sayang, Allah kasih kesempatan. Allah kasih tempat-tempat untuk menanam padi, tempat-tempat untuk berumah.
Dan di antara kasih sayang Allah, di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan orang-orang yang sederhana hidupnya sehingga ia mau turun ke perumahan. Kalau orang sugih yang sebulan penghasilannya 100 juta lah, misalnya 30 juta atau 10 juta, kemungkinan kadang hendak lagi turun ke perumahan. Tapi atas adilnya Allah, ada aja tuh orang yang mau turun ke perumahan. Dengan berkat mereka, baras bisa sampai kepada kita. Coba seandainya semua kaya sugih berataan, ada yang berubah lagi, makan apa kita? Nah, jadi semuanya memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah diatur oleh Allah dengan kebijaksanaan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini aturan Allah. Kalau kita yang mengatur, kemungkinan kita pasti kada bisa. Kalau kita nih diberikan Allah kekuasaan untuk mengatur dunia nih, kayaknya bisa hancur dunia. Kenapa? Kita jadikan sedunia orang sugih berada. Sehingga tanaman kada ada, nanam sayur kada ada. Akhirnya hari-hari makan duit dia lagi, makan amas hari-hari, mati makan amas aja. Jadi adanya orang miskin itu sebagai satu kenikmatan dan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kaya juga atas keadilan Allah. Kalau ada orang sugih, ya kemungkinan masjid ini kada berdiri. Siapa yang nukar ibadah karena banyak kada dapat duitnya. Nah, jadi harus kita yakini benar-benar bahwa rezeki telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya khazainus samawati wal ardi fi qabdatihi. Perbendaharaan langit dan bumi itu berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Fasawfa yaqulu lak sadaqta. Maka dia akan berkata kepadamu, bujur. Orang yang berangan-angan, yang tadustai tadi, yang tertipu, dia akan berkata kepadamu bahwa engkau benar. Walakin, dan dia berkata, la budda minas sa'i wal harakah. Tapi kan harus usaha juga, untuk mencari dunia itu harus usaha. Ya usaha, tapi kada sepenuhnya kita habiskan waktu untuk dunia. Memang kata Imam Syafi'i, untuk mendapatkan rezeki perlu usaha. Tapi menurut Imam Malik, kada perlu usaha pun rezeki itu sampai. Ya. Jadi Imam Syafi'i ini berbeda pendapat dengan Imam Malik di masalah rezeki. Kalau Imam Malik, rezeki itu kada diusahakan dia sampai karena dijamin oleh Allah. Tapi kalau Imam Syafi'i, ujar Imam, harus ada usaha dulu. Sehingga dibuktikan benar oleh Imam Syafi'i. Ketika beliau melewati kebun anggur, beliau umpat begawi di situ, sehingga diupah beberapa tangkai anggur. Sehingga dengan usahanya Imam Syafi'i diberi rezeki oleh Allah Taala beberapa tangkai anggur tadi. Dibawalah ke Imam Malik. Wah Imam, ini nih tanda bahwa rezeki itu harus ada usaha dulu. Ulun begawi tadi dan dikasih anggur ini. Ujar Imam Malik, ini anggur pian bawa kasih ini segan siapa? Ini ulun hendak memberi segan pian. Nah, jadi Imam Malik apa? Ulun duduk haji di sini kada berusaha dapat anggur ini. Jadi dua pendapat ini benar. Kata Imam Malik, rezeki kada butuh usaha. Anggur datang sorangan. Imam Syafi'i bagawi dan mendapatkan anggur tadi. Rezeki butuh usaha. Jadi tergantung dengan makomnya masing-masing. Kalau kita masih dalam makom harus berusaha, harus begawi dulu. Kadang awal duduk bersejadah aja. Esok habis sembahyang, data ada duit di bawah sejadah, kita tahu belum makomnya. Jadi jangan meninggalkan usaha karena tempat dan kapasitas kita memang di situ. Faqul lahu, maka engkau katakanlah kepadanya, inna dunya allati amara Allah bi tarkiha wa naka 'anil raghbati fiha. Sesungguhnya dunia yang Allah suruh untuk meninggalkannya,
dan Allah melarangmu untuk cinta kepada dunia. Allah tuh kan menyuruh kita untuk meninggalkan dunia. Allah melarang kita untuk cinta kepada dunia, dan Allah menjamin kepada kita rezeki sesuai dengan kecukupan kita. La tahsul illa bis-sa'i wal talab wal akhiratul lati raghaballah. Dan akhirat, ya, yang akhirat ini yang Allah suruh engkau cinta kepada akhirat, dan Allah perintahkan untuk mencari akhirat itu, bekal akhirat. Wa akhbaraka fi kitabihi wa ala lisan nabihi annaka latanju fiha min azabi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepadamu di dalam kitabnya bahwasanya engkau tidak akan selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala, dan engkau akan beruntung, engkau akan memperoleh keuntungan dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan sebab engkau usaha dan bersungguh-sungguh untuk mencari bekal akhirat itu. Karena akhirat itu kada dijamin oleh Allah. Dunia sudah dijamin, rezeki sudah dijamin, sedangkan akhirat Allah kada ada memberikan jaminan untuk kita. Apakah kita hidup sengsara ataupun kita hidup nikmat nanti di akhirat, kada ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dunia sudah dijamin Allah. Jadi orang yang cerdas, orang yang cerdas adalah dia pasti berusaha dan bersungguh-sungguh untuk mencari sesuatu yang belum dijamin Allah. Kalau sudah dijamin oleh Allah, kenapa terlalu serius? Kalau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, kada harus menghabiskan waktu, pikiran, dikerahkan semua untuk dunia itu, karena sudah dijamin. Yang kada dijamin ini yang perlu kita seriusi, yang perlu kita sungguh-sungguh. Ya, untuk mendapatkan surga kan kada ada jaminan untuk kita. Nah, itu yang perlu kita sungguh-sungguh dengan mencari sebanyak-banyaknya bekal untuk kebahagiaan kita di akhirat kelak. Al-Qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya dan inya beramal adalah untuk kepentingan akhiratnya. Inya berpikir ini amal ulun ini gunanya untuk akhirat apa kada. Kalaupun kita mencari dunia, usaha, ya, jangan sampai niat mencari dunia itu hanya untuk dunia saja, kada ada sama sekali untuk akhirat, rugi. Dari pagi kita berusaha sampai malam, sampai sore, dan niat kita cari dunia itu hanya untuk kepentingan kita saja, hanya untuk keperluan perut kita saja, kada ada sama sekali untuk agama Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah berarti kita sudah dalam keadaan yang tertipu dan kita merugi. Hendaknya kita mencari dunia, yang mana dunia itu kata Allah Subhanahu wa taala tidak ada nilainya bagi Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya satu helai sayap nyamuk saja. Seandainya dunia ini dan seisinya bernilai di sisi Allah dengan satu sayap nyamuk aja, maka orang-orang kafir itu kada akan aku berikan makan dan minum, kata Allah. Tapi karena dunia ini kada berharga bagi Allah, ya bagi Allah bukan bagi kita, bagi Allah, maka orang kafir masih bisa minum, masih bisa makan, masih bisa menikmati kenikmatan dunia, karena memang menurut Allah kada berharga. Nah, jangan sampai kita mencari sesuatu yang kada berharga, niat untuk yang kada berharga itu. Tapi carilah sesuatu yang ada di dunia ini yang memang kada berharga dari Allah SWT. Jadikanlah itu menjadi berharga. Kenapa? Kita jadikan dunia untuk jembatan kita ke surganya Allah SWT. Maka dunia yang asalnya kada berharga akan jadi berharga, karena yang kita cari adalah keridhaan Allah. Usaha, harta menjadi jembatan kita untuk surganya Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan dalam menghadapi kehidupan ini, terus untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan kita daripada perbuatan maksiat. Allah mudahkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lindungi kita daripada fitnah dunia. Allah lindungi kita dari fitnah harta. Semoga Allah kasih kita dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadzal salihah.
wa ala man salafun salih al-Fatihah.